Halo sobat semuanya, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Ariminata. Nah, beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar tentang atlet dan juga atau beberapa orang pada usia muda yang mengalami meninggal mendadak. Tentu saya turut berduka cita karena kita baru saja kehilangan seorang legenda dari bulu tangkis Indonesia. Terus kemudian kita juga beberapa hari lalu mendengar seorang pesepak bola Denmark juga mengalami henti jantung ketika bermain bola. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah mengapa ada kematian mendadak ataupun juga di usia muda? Apa sih kira-kira penyebabnya? Apakah benar selalu serangan jantung merupakan penyebab kematian mendadak itu? Nah, kita simak bersama-sama. Di sini saya merangkumkan ada 3 penyebab kurang lebih dari penyebab kematian mendadak pada orang-orang usia muda, khususnya pada saat beraktivitas. Yang pertama adalah adanya kelainan bentuk jantung atau kita sebutnya kardiomiopati hipertrofik atau kita sebutnya sebagai HCM. Jadi kalian bayangkan saja jantung kita bentuknya seperti ini, dia terdiri dari otot jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Nah, penyakit ini diturunkan secara genetik, secara keluarga. Nah, otot jantung yang tadinya normal mengalami pembesaran secara tidak normal. Semakin lama otot jantungnya semakin besar dan akhirnya mengganggu aliran listrik yang ada di jantung itu sendiri. Sehingga efeknya adalah jantungnya dapat berdetak dengan sangat cepat dan juga tidak teratur. Nah, jadi walaupun simple kesannya, tetapi ingat, bayangkan sebuah mobil atau sebuah rumah dengan aliran listrik. Ya, jantung kita seperti itu. Kalau ada korsleting sedikit saja, maka akan terjadi kebakaran ataupun mati lampu, mobil kita mogok. Sama, jantung kita juga sangat berpengaruh pada aliran listrik yang ada di dalamnya. Karena otot yang menebal secara turun-temurun ini, maka aliran listriknya menjadi terganggu. Akhirnya terjadi korslet sehingga iramanya terganggu dan akhirnya berhenti jantung yang mendadak. Itu yang pertama, HCM atau kardiomiopati hipertrofik. Nah, yang kedua adalah ada juga yang disebut sebagai displasia ventrikel kanan aritmogenik. Nah, gampangnya begini aja teman-teman, bahwa jantung ini yang tadinya isinya otot digantikan oleh lemak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sekali lagi sama, aliran listrik yang gunanya untuk mengkoordinasi gerakan jantung secara baik itu terganggu, terjadi korslet lagi, sehingga terjadi gangguan irama jantung. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa HCM dan juga kelainan yang barusan saya sebutkan, displasia ventrikel kanan aritmogenik ini merupakan 2 penyebab tertinggi kematian di Amerika Serikat pada atlet di usia muda. Jadi kematian mendadaknya disebabkan oleh kedua penyakit tersebut. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah sindroma Brugada. Nah, sindroma Brugada ini adalah suatu kelainan di jantung. Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman sering dengar namanya ion. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu, air aki pada mobil itu pun juga mengandung ion ataupun elektrolit. Misalkan kita bayangkan ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, sama, jantung kita itu membutuhkan kadar ion atau kadar elektrolit yang cukup. Natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan semuanya dalam kadar yang cukup dan normal. Nah, pada pasien dengan sindroma Brugada, itu terjadi kelainan pengaturan ion di dalam jantungnya. Jadi sekali lagi sama, jantungnya mengalami korslet dan akibatnya terjadi aritmia atau gangguan irama jantung sehingga jantungnya berhenti mendadak dan akhirnya terjadilah kematian mendadak. Nah, jadi pertanyaannya adalah, dok, kok saya jadi takut olahraga ya? Soalnya kenapa sih yang dari tadi dokter sebutin kayaknya orang meninggal mendadaknya itu pada saat terjadi olahraga? Nah, jangan salah teman-teman, olahraga itu tetap perlu dilakukan untuk setiap kita. Karena olahraga itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat mengurangi resiko kematian akibat serangan jantung dan juga stroke dan sebagainya. Jadi manfaat olahraga itu jelas apabila dilakukan secara teratur. Nah, cuman memang perlu dipahami bahwa pada saat kita melakukan olahraga, tentu teman-teman merasakan bahwa denyut jantung teman-teman itu lebih cepat daripada biasanya. Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan oksigen dan nutrisi yang jauh lebih banyak daripada ketika kita sedang tidur atau kita sedang duduk-duduk saja beristirahat. Sehingga jantung yang bekerja sebagai pemompa darah tersebut harus bekerja ekstra dengan cara memompanya lebih kuat dan juga lebih cepat. Sehingga pada saat ini seringkali terjadi apabila ada kelainan-kelainan yang tadi saya sebutkan dapat memicu terjadinya denyut jantung yang tidak teratur sehingga menyebabkan henti jantung dan berujung pada kematian mendadak. Nah, tentunya ketiga penyakit tersebut kesannya mengerikan. Nah, tentunya, loh kenapa? Kok bisa tiba-tiba terjadi begitu? Apakah mereka tidak pernah memeriksakan dirinya, dokter? Nah, perlu saya jawab bahwa ketiga penyakit yang tadi saya sebutkan itu seringkali tidak menimbulkan gejala.
Jadi seringkali orang tidak tahu dan akhirnya ketiga penyebab itu baru diketahui pada saat terjadi otopsi atau otopsi pada saat telah terjadi kematian. Memang sangat disayangkan karena sekali lagi gejalanya bisa tidak ada pada saat awal-awal dan baru muncul pada saat kita misalkan berolahraga dan tiba-tiba sudah terlambat semuanya. Nah, tapi jangan panik. Nah, ada beberapa tips dari saya, yaitu yang pertama adalah perhatikanlah riwayat kematian di dalam keluarga. Apabila ayah atau ibu saudara, tentu saya nggak harapkan tentunya, ada riwayat meninggal atau mendadak tanpa sebab yang jelas di usia muda, dikatakan serangan jantung pada usia muda. Nah, mungkin teman-teman perlu melakukan check up ke dokter jantung untuk diperiksa bunyi jantungnya, kemudian rekam jantung, ataupun EKG, ataupun dilakukan ehokardiografi atau USG jantung untuk melihat apakah ada kelainan dari bentuk jantung, fungsi jantung, irama jantung yang mungkin disebabkan dari 3 penyakit tadi ataupun penyakit yang lain yang dapat beresiko menyebabkan gangguan irama jantung cepat dan akhirnya tidak teratur dan akhirnya bisa resiko meninggal mendadak. Nah, yang kedua adalah tentu kalau teman-teman merasakan gejala-gejala seperti sesak nafas, mudah lelah, ketika naik tangga kok cepat lelah, ataupun juga sesak nafas, ataupun nyeri dada yang tidak wajar, terutama saat melakukan aktivitas baik dari ringan maupun berat, mungkin teman-teman harus memeriksakan diri ke dokter jantung untuk memastikan apakah ada kelainan pada jantung saudara. Jadi pada intinya adalah jangan takut untuk berolahraga, tetapi tetap waspada apabila ada faktor resiko yang tadi saya sebutkan, tetap sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih.